Sambil bikin pecel ladang ibu, salatullah salamu ala rasulillah, salatullah ala yasin. Insya Allah pecel ladangnya lebih enak, berkah sholat. Pecel ladang lebih enak, suami tambah sayang, amin. Pecel ladang lebih enak, suami tambah uang belanjanya, amin. Pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Kok anak-anaknya yang amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya semangat, insya Allah yang anak-anak menjadi anak-anak soleh dan solehah, amin. Yang ibu-ibu tambah soleh, amin. Kok amin tambah soleh, kok amin ibu? Tambah solehah, amin. Bapak tambah soleh, amin. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya, amin. Kok amin, belum waktunya. Kok dia yang kenceng banget ya? Hafalin dulu 30 juz nah. Masya Allah, amin. Ibu, bapak, jangan-jangan anak tak ini mau cepet-cepet nikah ini. Jangan dulu ya nak ya. Selesaikan dulu, berjuang dulu 30 juz, insya Allah bisa khatam. Dan mudah-mudahan kita semua ada pasulang duduk di bawah tangga. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedongdong, buah bengkoang yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi kutiba 'alal mu'minina wal mu'minat as-salatu fi kulli yawmin wa lailah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul Kiram, pendiri pencetus daripada RTQ An-Nur TT Haji Polewali, Ayanda Bapak Dr. Andes Haji Ghazali Suyuti MHI, insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan sehat selalu puang. Bapak pengasuh Pondok Pesantren atau RTQ An-Nur Bapak Haji Hamsir Mahmud, masya Allah Ayanda, mudah-mudahan diberikan terus istiqomah dan mudah-mudahan diberikan kesehatan terus untuk bisa membawa anak-anak kita, mencetak anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya, amin. Para asatid, para ustadzat yang sempat, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, kepala kantor urusan agama kecamatan apa tadi? Telu Limpoe, Bapak Desa TT Aji, Bapak Desa tadi apa tadi? Polewali, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak, tanpa terkecuali insya Allah semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah, qadar Allah, dengan takdir Allah, kita diperkenankan untuk hadir bersama-sama bersilaturahmi, bermujalasah, bermuajaah, duduk di tempat yang penuh berkah ini, karena tempat yang penuh dengan diisi dengan alunan Al-Quran, tempat di mana kita benar-benar mengagungkan firman Allah, yaitu tahfiz,
tempat di mana insya Allah para malaikat berkumpul begitu banyaknya mendoakan anak-anak kita agar cepat dilancarkan dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini pun mendapatkan berkah dari keberkahan rumah tahfiz ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu bersyukur. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu pandai bersyukur, bukan orang-orang yang disindir oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Dimulai dari ayat 13 Allah mengulang kalimat itu. Tidak satu kali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Bayangkan 31 kali Allah mengulang kalimat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama nak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Bapak ibunya mana suaranya? Sama-sama. Ibu, bapak mau dapat pahala tidak? Masa anaknya doang dapat pahala? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Apa artinya? Ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang sering engkau dustakan, yang sering engkau ingkari, yang tidak engkau syukuri. Dikasih nikmat sehat-sehatnya digunakan untuk maksiat, tidak bersyukur. Dikasih nikmat kekuatan-kekuatannya untuk berbuat zalim kepada orang lain, tidak bersyukur. Dikasih nikmat kuat hafalannya, tidak menghafal Quran, tidak bersyukur. Main game terus. Kalau udah pulang ke rumah kan Bu ya, Bu, Ibu, saya juga punya anak menghafal Quran, udah pulang ke rumah berantem terus. Kenapa? Ya berantem gara-gara HP. Betul tidak Bu? Yang saya tanya Ibu, kenapa yang jawab anak? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dikasih nikmat jabatan tidak bersyukur, tidak amanah, dia tidak bersyukur. Dikasih nikmat harta tidak sedekah, tidak infak, tidak zakat, tidak bersyukur. Padahal apa? Tinggi jabatannya, namanya begitu, mohon maaf, punya kekuasaan. Megala ada warang parang nak, malowang galung nak, malowang darah, makan jala ada bola, megala ada oto, mega to beni. Adakah yang mega beni nah di sini? Hah? Ada yang mega beni nah? Tidak ada. Oh, banyak. Siapa yang bilang banyak tadi? Makanya Allah menyindir di ayat lain mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cek dela dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita yang termasuk yang cedela tadi bersyukur ditambah oleh Allah. Janji Allah surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Di situ qaidul Arabiyah mengatakan ada nun tauqid lit tauqid, la azidannakum, tidak main-main, sungguh kata Allah. Tong sungguh aku akan menambah rizki yang aku titipkan, kata Allah, kepada hamba-hambaku yang selalu bersyukur dan bersyukur. Kita dititipkan anak oleh Allah sebagai bentuk rasa syukur. Masukkan anak di sekolah yang benar-benar menjadikan anak kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya. Salah satunya adalah apa? Pondok pesantren, rumah tahfiz. Itu adalah sarana agar anak-anak kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, cinta kepada Al-Quran. Karena apa?
barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan selalu bersama dengan apa yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan bersama kita di akhirat. Al-Quran akan bersama kita dan akan membantu kita mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bapak, Ibu mau masuk surga? Ay, jawabnya madodong mupah. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Yang jawab cepat angkat tangan. Yang jawab cepat angkat tangan. Mudah-mudahan malaikat Israel mendengar. Amin. Karena syarat masuk surga ya mati dulu. Jadi kalau masuk surga cepat, berani mati cepat. Ibu, bapak, kita masuk surga, mohon maaf, bukan lantaran amal ibadah kita. Bukan. Khususnya pribadi saya, mohon maaf pribadi saya. Ibadah masih jauh dari kesempurnaan. Ibadah masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Buktinya, mohon maaf, ibadah sholat masih kurang khusyuk. Pertama aja khusyuk. Allahu Akbar. Sesudah takbir setan ganggu. Pikiran kita diacak-acak. Sebelum sholat lupa taruh uang 100.000 di mana. Betul? Sudah sholat malah dikasih ingat itu sama siapa? Setan. Dalam sholat tuh lupa taruh uang ada itu di bawah bantal. Setan. Sholat masih jauh dari kesempurnaan, masih kurang khusyuk. Puasa masih banyak madarekeknya. Maluasang lakdai. Madekak lakdai. Betul? Masya Allah, mapala lakdah, mapuasa. Udah mohon maaf jam 12, jam 1 yang kebayang. Masya Allah, es campur, es teler, es buah. Ya Allah, pisang hijau pakai sirup, pakai batu es. Itu Masya Allah. Puasa banyak madarekeknya. Sedekah. Terkadang mohon maaf ingin dipuji orang, ingin ditata orang, ingin dilihat orang. Jauh dari kesempurnaan saya. Mudah-mudahan ibu bapak tidak Kalau saya pribadi masih jauh dari kesempurnaan, tapi saya hanya berharap saya bisa dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dapat rahmatnya Allah? Maka bikin Allah ridho, bikin Allah senang kepada kita. Bagaimana caranya bikin ridho Allah kepada kita? Maka apa? Ya apa? Mohon maaf, cintailah apa yang telah disampaikan Allah di dalam firman-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita bisa masuk surga lantaran syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana caranya biar kita dapat syafaat? Bikin Rasul ridho, senang kepada kita. Bagaimana caranya bikin Rasul senang? Sholawat. Tapi bukan hanya sholawat saja. Ikuti sunnah-sunnah. Ya, salah satu sunnahnya yang Rasulullah tekankan adalah apa? Sering-sering membaca Al-Quran. Selain tadi salawat anak-anak kita, Masya Allah. Tadi ada yang keselak suaranya ya, Nay. Udah minum belum, Nak? Udah ya? Masya Allah ya Rahman Kafi. Karena saking semangatnya. Man ahabba syai'an fa'aksaru zikruh. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak mengingat dan menyebut-nyebut apa yang dicintainya. Ada orang yang cinta jabatan, yang di dalam pikiran hati dan di dalam penyebutannya hanya jabatannya saja. Ada orang yang cinta harta, maka yang di dalam pikiran hati dan sebutan hanya hartanya saja. Cerita kepada orang, galungku di sana ada 10 hektar. Mohon maaf, darahku di sana ada 100 hektar. Di sini mohon maaf, gelangku ada 100 kilo. Bagaimana itu gelang 100 kilo? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Kenapa? Dia cinta harta, maka yang disebut dan diingat hanya hartanya. Pun kalau kita cinta kepada Allah, yang ada di dalam pikiran, hati dan sebutan kita, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah, wala ilaha illallah,
ingat Allah, zikir basmalah, bismillah. Selesai aktivitas ingat Allah, zikir hamdalah, alhamdulillah. Kita hilaf, melakukan satu kehilapan, kesalahan, zikir istighfar, astagfirullah atau astaga. Yang betul astaga atau astagfirullah. Terkadang ibu mah diminimalisir, astagfirullah kepanjakan, astaga. Astaga tidak dapat nilai ibadah. Apalagi astaga naga. Insyaallah. Tapi kalau astagfirullah dapat zikir, dapat pahala zikir. Masya Allah. Melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, zikir, tasbih, subhanallah. Nah, jalan-jalan ke tempat rekreasi, rihlah. Masya Allah, nanti insya Allah ada rihlah. Pemandangannya indah, jangan bilang, wow, keren. Kalau ibu-ibu, wow, kanja pagah. Tapi apa? Kita bertasbih, subhanallah, masya Allah. Melihat, mendengar, atau mohon maaf merasakan musibah, ingat Allah dengan istirja, inna lillahi. Ada kecelakaan, jangan dilihat yang celaka mati dulu, mati atau enggak. Celaka itu musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah kebakaran, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kecurian, musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami diambil orang. Bu, saya tanya, ibu kalau suaminya diambil pelakor, musibah atau anugerah? Hah? Musibah atau anugerah, Bu? Musibah. Jadi kalau musibah apa yang diucapkan? Nah, jadi kalau ada suami nikah lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat Bu, penculik suami lebih bahaya daripada penculik anak-anak. Maka waspadailah suami Anda. Jangan sampai diculik. Kenapa? Lebih bahaya daripada penculik anak-anak. Pak, kalau Bapak menikah lagi, musibah atau anugerah? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jangan takut sama istri atau apa. Nikah lagi, musibah atau anugerah? Kenapa ini sejauh? Dibantu lagi sama anak-anak ya Pak. Lu anugerah katanya. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Ustaz kok kenceng banget, alhamdulillahnya Ustaz. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Setiap waktu kita ingat Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli. Enak banget tuh kalau sama anak menghafal Quran bisa nyambung ayatnya. Bapak ibunya bengong aja. Tapi alhamdulillah Bu, Masya Allah. Berzikirlah, mengingatlah engkau kalian semua hamba-hambaku kepadaku. Azkurkum, langsung kata Allah, aku akan senantiasa mengingatmu dalam situasi, kondisi apapun juga. Washkuruli, maka senantiasa bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan jangan engkau ingkari nikmatku. Pun ketika kita ngaku cinta kepada Rasul, maka sebut nama Rasul. Perbanyak menyebut dan mengingat Rasul. Tapi menyebut nama Rasul bukan karena namanya Muhammad, kita sebut Muhammad. Tapi apa? Menyebut dengan akhlak, dengan kita bersolawat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Masya Allah. Bu, lagi ninak bobokan anak tak disolawatin, ayun-ayun anak tak, cucu tak solawatin. Salatullah salam
Jangan ninak bobokan anak tadi nyanyiin kemana, kemana, kemana. Nanti anak bingung di dalam ayunan mama mau kemana sebetulnya. Ya Allah. Sambil bikin pecel ladang ibu, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Insya Allah pecel ladangnya lebih enak. Berkah sholat, pecel ladang lebih enak, suami tambah sayang. Amin. Pecel ladang lebih enak, suami tambah uang belanjanya. Amin. Pecel ladang lebih enak, insya Allah suami tidak cari sambelado di tetangga. Kok anak-anaknya yang amin? Kalau di sini barisan pendukung emak-emak santriwati, kalau santri putra barisan pendukung bapak-bapak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu lagi kesel sama suami, jangan dinyanyiin. Ini mah terkadang jengkel, baper, kecewa sama suami, saking keselnya ibu nyanyiin. Pak, kenapa? Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Bapaknya malah kesal, ibu ini bu apa-apaan. Tapi apa, salawatin biar suami kita adem. Suaminya kebetulan namanya Pak Ahmad, salawatin. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, salam salam. Suaminya nggak mau kalah, nama istrinya Siti Thaibah, dibalas salawatan. Ya Thaibah, ya Thaibah. Ya nggak hafal ya. Masya Allah. Maka akan menjadi suami istri yang saling memberikan sakinah, ketenangan karena berkah salawat. Insya Allah. Ini baru pembukaan ya, belum masuk ke inti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Isra dan Mi'raj. Saya tidak akan berbicara panjang tentang Isra dan Mi'raj, tapi karena saya yakin, mohon maaf Bapak Ibu sering mendengar bagaimana perjalanan Rasul di dalam Isra Mi'rajnya. Mohon maaf bagaimana Nabi dalam Isra Mi'rajnya. Tapi kita sama-sama belajar, saya sama-sama belajar, kita sharing bahwa pastilah setiap apa yang dialami oleh Rasul bukan hanya satu peristiwa, bukan hanya mohon maaf kejadian, tapi semua itu mengandung hikmah, mengandung ilmu, mengandung ibarat. Mohon maaf, salah satu Isra dan Mi'raj adalah mengajarkan kita bagaimana pentingnya kita memiliki kecerdasan. Memiliki, mohon maaf, kecerdasan dalam modal kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Kecerdasan bukan hanya kecerdasan intelektual. Di dalam Isra dan Mi'raj mengandung, mohon maaf, 3 kecerdasan. Saya tanya, kira-kira para koruptor yang ngambil uang rakyat orang pintar atau orang bodoh? Pintar atau bodoh nah? Bodoh. Bodoh. Nah, pintar atau bodoh? Hah? Pintar atau bodoh? Pintar. Bapak kira-kira ibu orang pintar atau bodoh koruptor? Koruptor itu pintar. Pintar plus bodoh. Kenapa? Memang beliau, mohon maaf, para koruptor pintar, tapi pintar intelektual saja. Kecerdasan intelektualnya saja. Bayangkan kalau orang yang tidak punya ilmu mengambil uang rakyat, mengambil uang orang banyak, dia harus berusaha pergi ke bank melawan para security. Mohon maaf, dia pakai mukanya ditutup dengan topeng, dia harus, mohon maaf, berupaya ngambil uang di brankas bank, lalu dia ambil pakai dipikul dengan namanya, mohon maaf, apa, karung, setelah mati dia bawa uang tersebut. Ini yang nggak punya ilmu. Tapi apa? Orang yang punya intelektual yang tinggi, cerdas
di depan komputer, main di depan komputer, uang triliunan masuk ke rekeningnya. Pintar tidak? Pintar. Pintar intelektual, tapi apa? Mohon maaf, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya nihil. Dia tidak ada empati kepada orang banyak. Wah, kalau saya ambil uangnya kasihan dong. Kalau saya ambil uangnya kasihan, nanti sengsara mereka dong. Tidak ada kecerdasan emosionalnya. Dan juga dia tidak takut kepada Tuhan yang CCTV-nya maha dahsyat dan luar biasa. CCTV Allah itu kan ada di mana-mana dan tidak pernah mengalami rusak. Beda dengan CCTV yang ada di sini. Ada CCTV-nya ini. Hah? Banyak tuh. Saya tanya, pernah rusak nggak? Pernah. Mungkin juga dirusakin sama santri. Biar tidak ketahuan melanggar. Ngaku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi CCTV-nya Allah, oh maha dahsyat, tidak pernah mengalami rusak, tidak mengalami, mohon maaf, satu masalah dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah Al-Bashir yang maha melihat. Nah, orang-orang yang mengambil itu tidak punya kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena tidak takut kepada Tuhan. Bahkan mungkin dia tidak percaya dengan Tuhannya, tidak percaya yang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Isra Miraj mengandung 3 kecerdasan, yaitu apa? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Apa buktinya kecerdasan intelektual? Ternyata dari peristiwa Isra dan Mi'raj lahirlah teknologi-teknologi canggih. Pada masa zaman Rasulullah Isra, perjalanan dari Makkatul Mukarramah ke Palestina, Arab Saudi ke Palestina yang kurang lebih 1.500 km membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan dengan kendaraan unta. 1 bulan perjalanan. Tapi dengan teknologi canggih yang 1 bulan bisa ditempuh kurang lebih 1 jam. Karena kecepatan pesawat 1.000 km per jam. Kalau jaraknya 1.500 berarti kurang lebih 1,5 jam hanya ditempuh dengan pesawat terbang. Lahir, mohon maaf, intelektual, mohon maaf, ilmu teknologi. Dengan apa? Oh, syarat masuk, mohon maaf, melakukan sholat adalah apa? Dengan berair wudu, mengambil air wudu. Maka timbul, oh air wudu, kalau zaman dulu pakai sumur, sekarang ada keran di mana-mana, tidak perlu lagi menimba sumur. Anak santri zaman sekarang kan enak, nggak nimba sumur. Coba orang tua kita yang santri, yang masuk pesantren dulu, harus nimba sumur, nak. Pergi jauh jalan ngambil cari air, disuruh oleh ustadznya. Betul tidak, Pak? Masya Allah, udah begitu, udah setengah mati berjalan, ambil air di sumur, sumurnya airnya kotor lagi. Kalau sekarang enak, ada mesin, tinggal nyalain krek, muncul air. Saya dulu ketika pesantren mengalami air dari sawah kotor. Saya pesantren di daerah Jawa Tengah, daerah Brebes. Namanya pesantren Al-Hikmah. 6 tahun, kurang lebih hampir 7 tahun, 6-7 tahun saya di sana. Jadi saya tahu bagaimana penderitaannya menjadi santri. Makanya dikatakan pesantren adalah penjara suci. Hanya makan dengan tempe dan tahu. Betul, nak? Gak apa-apa, nak. Kalau ketemu ayam, ya Allah, seneng banget. Iya, ada ayam. Tapi sayangnya nggak bisa nambah. Kenapa? Sudah dijatah. Sementara mama bapaknya di rumah makan Kentucky, kita makan tempe. Kasihan dia anak santri. Itu pernah dialami sama saya. Jadi apa tapi nak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarlah kita bersakit-sakit, prihatin, insya Allah kita akan senang kemudian. Amin, amin ya Rabbal. Makanya kalau pulang, nak, balas dendam, minta apa saja sama mama. Kenapa? Mah, di pesantren makan tempe, mah, balera kok, mah. Tolong kasihani anakku, mah. Kenapa? Mau Kentucky, mah. Kasih, Bu. Mumpung di rumah. Kasihan kalau udah masuk pesantren, penjara suci. Masya Allah ya Rahman ya Karim.
Tapi terkadang orang tuanya yang mana tidak tahan. Anaknya sabar, anaknya tahan, anaknya ikhlas. Orang tuanya melihat anaknya sedih, wih kasih anakku, wih mandraga balin, wih. Orang tuanya yang tidak sabar, orang tuanya yang tidak tahan, Bu. Sabar, Bu, tahan, Bu. Kalau anak kita bisa tahan, bisa sabar, kenapa kita tidak bisa tahan? Wih kasih anakku di sana, wih di pesantren gatel-gatel, wih luka semua, wih korengan anakku kasih nak. Bu, Pak, belum dikatakan santri ketika anak belum kena korengan. Iya, itu dulu saya begitu judulnya. Belum dikatakan santri ketika belum apa bahasa Bugisnya apa ya? Hah? Bulu apa? Bulukan. Belum dikatakan santri ketika belum bulukan. Apa? Ya pokoknya begitulah. Oh burukan. Oh. Uang sampai maju. Belum dikatakan santri ketika belum burukan. Jadi sabar. Oh iya, pasti. Semua santri pasti mendapati itu. Masya Allah, entah itu bagaimana caranya pasti begitu. Apa kurap, kudis, panu itu penyakit santri semua. Panu, kurip, kudas itu penyakit santri. Kenapa? Karena anak-anak santri pakai pakaiannya bareng-bareng. Terkadang satu kamar, satu pakai satu anduk, gantian dipakai. Masya Allah. Bu, coba anak tak berapa kali minta sendang? Berapa kali minta perlengkapan? Masya Allah, tidak terhitung. Kenapa? Karena memang pakainya tidak sendiri, pakainya bareng-bareng dengan temannya. Kenapa? Ya itulah santri. Bahkan kalau yang pelit dijauhin sama temannya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itulah santri mengajarkan kebersamaan. Susah sama-sama, senang sama-sama. Kalau ada kiriman dari orang tua, makan sama-sama. Capui. Tapi alhamdulillah berkah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Itulah seninya santri. Makanya saya sering kangen, sudah 30 tahun melewati santri. Ya Allah, menjadi santri. Rindu ingin menjadi santri dulu, tapi terobati dengan anak-anak di pesantren. Saya punya anak 3, semua tidak ada di rumah, di pesantren semua. Tapi yang satu di Jogja sudah kuliah. Tadinya di Makassar, di Enrekang. Nah ini alhamdulillah yang bungsu sedang libur, sudah libur. Di pesantren juga. Jadi berdua saja di rumah. Boting paru materu. Terkadang ya Allah kita hanya berdua begini sampai tua. Iyalah, ya inilah perjuangan kita sebagai orang tua. Berpisah dengan anak-anak kita. Kita tidak seatat dengan anak-anak kita. Tapi yang terpenting nanti anak-anak kita akan memberikan kebanggaan kita. Kebanggaan orang tua. Dan akan memberikan nama harum kepada orang tuanya. Tapi yang tidak kalah dahsyatnya, nanti di akhirat anak-anak kita yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota di kepala orang tuanya kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bahkan kalau mereka masuk surga duluan, mereka menangis. Kata Allah, hei, kenapa engkau menangis? Ibu bapak saya masih di luar ya Allah. Saya nggak akan bisa betah di sini. Saya akan nggak bisa, mohon maaf, akan senang di sini. Karena orang tua saya masih di luar. Kata Allah, panggil orang tuamu, panggil ke sini, ajak ke surga ini. Masya Allah. Maka anak kita menarik kita. Kita masih dihisab. Kenapa? Karena kita mungkin nih Allah nigala ada dosa. Bu, ada dosa tak? Banyak. Hah? Banyak. Ada dosa tak sama suami tak? Ada? Biasa bohong sama suami tak? Biasa. Biasa marah-marah sama suami tak? Biasa melawan sama suami tak? Ya, kok yang jawab Anda biasa? Kalau merasa banyak dosa sama suami ibu, sering-sering Miki cium tangan suami tak? Biasa cium tangan suami tak, Bu? Biasa? Biasa. Berapa kali 1 tahun? Karena ada ibu yang cium tangan suami cuma 2 kali 1 tahun. Kapan? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun hanya acting.
Kenapa mau posting di media sosial? Hai guys. Mak-mak zaman now kan gitu ya. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Cekrek. Acting. Padahal apa? Cium tangan suami dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Apa keutamaan mencium Hajar Aswad? Menggugurkan dosa-dosa kita. Yang merasa banyak dosa sama suami, sering-sering cium tangan suami. Pulang dari sini, minta memang tangan laki tak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak, Pak? Mana, kenapa, Bu? Mana tangan tak? Sudah dikasih, ini tanganku, kenapa? Muah. Paling maselang nih laki tak. Ibu kesambet di mana ini? Karena nggak biasa cium tangan suami. Hajar Aswad, hajar batu, aswad hitam, batu hitam yang dicium. Kebetulan laki tak mau bolong. Berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Jangan tersinggung yang hitam. Jangan tersinggung. Masya Allah. Suami saya juga hitam, Bu. Hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Black sweet, hitam manis. Sweetnya hilang, tinggal blacknya doang. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dari Isra Mi'raj melahirkan teknologi. Bahkan dalam satu riwayat, Rasul ketika ditanya oleh Abu Jahal, ketika ditanya oleh Abu Lahab, oleh Abu Sofyan, bukan Abu yang lain, Abu Gosok, Abu apapun, Masya Allah, ditanya Muhammad, kamu sudah ke Palestina? Ya. Kamu pergi ke Masjidil Aqsa? Ya. Maka kalau kamu sudah ke Masjidil Aqsa di Palestina, coba terangkan dan mohon maaf jawab, berapa jendela di Masjidil Aqsa? Berapa pintu di Masjidil Aqsa? Di mana posisi pintunya? Bagaimana bentuknya? Apa warna catnya? Nabi tak dalam hati, ya Allah, saya tidak hitung berapa pintu, berapa jendela, bagaimana catnya ketika ada di Masjidil Aqsa. Bingung. Tapi Allah tahu kebingungan Nabi tak, mengutus Jibril, turun kamu kepada kekasihku, berikan mohon maaf gambaran sketsa Masjid Aqsa di hadapannya. Lalu malaikat Jibril turun. Masya Allah, ketika ditantang oleh Abu Jahal dan abu-abu yang lain, Masya Allah, Nabi ta melihat sketsa Masjid Aqsa ada di hadapannya, dengan lantaran malaikat Jibril menjawab, oh, pintu di Masjid Aqsa sekian, jendela sekian, pintunya madep sekian, madep begini. Dijawab dengan sejelas-jelasnya. Orang-orang petinggi-petinggi Quraisy Mekah menjawab, mengatakan, sodakta ya Muhammad, betul apa yang engkau ucapkan, persis, tidak ada yang salah. Kalau dikaitkan zaman sekarang, itu peristiwa itu zaman sekarang kan sama. Kita mau tahu apa-apa, tanya dengan Google. Om atau tante itu Google? Om Google atau tante Google? Om Google. Suaranya perempuan kok. Tante Google. Sekarang kan canggih. Masya Allah, kita ke tempat lokasi yang baru tiba, nggak usah pusing. Sherlock. Kasih Google. 250 meter belok kiri. Setelah 300 meter belok kanan. Kalau udah belok kanan, mentok, disitulah tembok. Saya pernah begitu. Ternyata Masya Allah, secanggih-canggihnya Google pernah salah. Betul? Saya pernah begitu. Ternyata diarahkan, jalan buntu sih. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Dengan sendok, terkadang panitia tanya, Ustazah, di mana ki posisi kita? Saya sudah di tempat lokasi. Panitianya sama si di rumah, saya sudah di tempat lokasi. Gara apa? Ilmu teknologi. Sekarang mau apa-apa tinggal ketik gambar dalam Masjidil Haram, muncul. Gambar Monas, gambar Masjidil Aqsa muncul. Itu dikaitkan dengan zaman sekarang. Bahkan kata guru saya di pesantren, nanti saking canggihnya, mohon maaf, Google itu bukan lagi diketik, apa yang ada di dalam pikiran nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadi tinggal HP ya, taruh di hadapan muka kita. Ini HP bisa menjawab apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau yang di dalam pikirannya yang baik-baik, muncul. Pengen apa? Muncul. Ini sudah bisa membaca, nggak perlu diketik. Jadi bahaya kalau tidak ada iman. Bapak, enak apa nggak melihat wanita-wanita seksi? Keluar
warni wanita pakai bikini. Baju minimalis, yang di atas semakin ke bawah, yang di bawah semakin. Astagfirullahaladzim. Pak, kalau melihat wanita cantik apa yang diucapkan? Ini santri kenapa alhamdulillah? Apa yang diucapkan, Pak? Masya Allah. Kalau lihat wanita seksi, astagfirullah. Kalau seksinya matoa, tapi kalau seksinya malolo, kata alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadi yang pertama, Isra, mohon maaf, memberikan pelajaran hikmah bagaimana pentingnya kita memiliki kecerdasan intelektual. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharap kebahagiaan dunia, rangkuh dengan ilmu. Kebahagiaan akhirat, rangkuh dengan ilmu. Bahagia dua-duanya, rangkuh dengan ilmu. Apalagi anak santri, bahasa yang harus kita tekankan. Kalau kita ingin ilmu agama, maka perdalam bahasa Arab. Kalau tidak mau ketinggalan dengan ilmu sekarang, pelajari bahasa Inggris. Karena rata-rata, mohon maaf, teknologi dengan bahasa Inggris, tapi kalau kajian-kajian kitab-kitab dengan bahasa Arab, dua bahasa itu perdalam, insya Allah. Ada ibu-ibu tidak tahu bahasa Arab, suaminya pinter bahasa Arab, lulusan pesantren, sholat di Assalamualaikum, wassalamualaikum, suaminya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, di belakang kita bilang apa, Bu? Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu bilang amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ibu bilang amin. Baca doa bahasa Arab pintar. Rabbana hab lana min azwajina masna wa sulasa wa ruba', di belakang bilang apa, ibu? Amin. Padahal apa yang diminta suaminya, Bu? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kami istri masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Istrinya di belakang bilang apa artinya amin? Istajib doa anak, kabulkan doa kami ya Allah. Suaminya minta istri lagi, istrinya bilang kasih ya Allah. Maka jangan salah, nanti suaminya punya bemor. Apa bemor? Benemori. Ada juga, mohon maaf, belum punya bemor tapi sudah punya beca. Apa beca? Bene cadangan. Pak, angka beca tak? Terkadang dijadikan alasan, kenapa Pak punya bemor, kenapa punya beca? Istri saya sudah tidak menarik, Ustazah. Istri saya sudah tidak cantik, istri saya sudah lobet. Yang bikin lobet siapa? Bapak. Kalau mau cantik, modali istri saya, istri bapak biar cantik. Mau cantik tapi sekek sama benekna. Ya Bu ya? Bu? Ini mau ada suami yang sekek sama istrinya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang sekek sama istrinya, toh? Pak, uang suami pasti uang istri. Tapi uang istri bukan uang suami. Betul Ibu? Suami. Apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Alhamdulillah. Cerdasan intelektual. Yang kedua, Isra Miraj mengajarkan kecerdasan emosional. Bagaimana? Sebelum Nabi di Isra Mirajkan, Nabi ditempa dengan ujian-ujian, berbagai macam ujian. Embargo ekonomi selama kurang lebih 3 tahun diasingkan. Nabi tak berserta umatnya dan keluarganya tidak diperkenankan mengadakan hubungan, baik hubungan secara politik, hubungan sosial, hubungan ekonomi. Tidak boleh menikah dengan orang-orang Quraisy Mekah. Embargo, selesai di embargo, Masya Allah, Nabi kehilangan paman tercinta Abu Thalib sebagai backingan utama dalam syiar Islamnya. Tidak lama kemudian, mohon maaf, istri tercinta Siti Khadijah meninggal dunia untuk selama-lamanya meninggalkan Nabi. Tambah down, begitu sedih kehilangan istri tercinta. Kalau bapak, istri tak meninggal dunia, kira-kira sedih tidak Pak? Sedih. Berapa lama sedihnya?
sehari. Ya Allah, lagi di dalam kubur, di depan suami jenazah istrinya, mama, kenapa kau tinggalkan papa mama? Tapi apa yang keluar air mata cuman mata sebelahnya, cari-cari melihat janda muda yang akan dinikahinya. Pak, memang kalau istri meninggal, mohon maaf, suami meninggal, istri tidak boleh langsung menikah. Ada masa iddah 3 bulan 10 hari. Tapi kalau bapak, mohon maaf, istri tak meninggal dunia, pagi meninggal, siang boleh menikah lagi. Tapi terlalu. Saya bilang sama suami saya, Pak, bah, kalau nanti bunda meninggal duluan, boleh abah menikah lagi. Boleh, boleh. Tapi ketika kuburan bunda sudah kering, boleh. Tapi ada satu wasiat saya, bah, nanti kalau bunda meninggal, tolong sirami kuburan bunda 1 hari 3 kali, pagi, sore, dan malam. Sehingga apa? Tidak pernah kering kuburannya. Jadi nggak nikah tuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sedih ditinggal istri. Setelah sedih, ingin mendapat dukungan, ingin mendapat, mohon maaf, spirit dari keluarganya di Taif. Tapi ternyata bukan dukungan, tapi lemparan, cacian, cemoohan. Bahkan dilempar batu, terluka Nabita, berdarah tubuh Nabita. Tapi apa? Nabita tetap sabar, ikhlas. Dan malaikat turun, penunggu-penunggu gunung. Wahai Muhammad, kalau engkau izinkan, saya hancurkan gunung itu di Taif. Saya akan lemparkan kepada penduduk Taif yang telah menghinakan dan mencemoohkan engkau. Tapi apa Nabita? La. Kenapa mereka demikian? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak mengetahui. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka akan beriman semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas kesabaran, ketabahan, keikhlasan Nabita diberi oleh apa? Jalan-jalannya eksekutif. Perjalanannya luar biasa, melewati 3 alam. Alam nasut, alam malakut, dan alam lahut yang dilewati oleh Nabita. Dan kendaraannya pun tidak main-main. Buruk, tangga menuju langit ke-7. Mohon maaf dan menghadap Allah. Bodyguardnya pun tidak main-main. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Itu bodyguard yang mendampingi perjalanan Nabita. Kenapa? Karena Nabita diberikan hadiah oleh Allah atas kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya kecerdasan emosional. Salah satunya bagaimana kita sabar, ikhlas, tabah. Salah satunya adalah apa? Yaitu berpisah dengan anak-anak kita yang sedang berjuang untuk mencari ilmu Allah, berjuang cintai Al-Quran, berjuang mendekati Allah, mendapat ridha dari Allah. Maka orang tua sabar, ikhlas, dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga anak-anak kita di pesantren dan dibantu dengan mursyid-mursyid para ustadz asatid yang telah, mohon maaf, mendidik, menggembleng anak-anak kita. Dan yang terakhir, tentu Isra Miraj mengajarkan kita, yaitu kecerdasan spiritual, yaitu dengan wadah, dengan media yang luar biasa, yaitu oleh-oleh dari Isra Miraj adalah perkara sholat. Salat ini adalah membentuk kita bagaimana kita memiliki kecerdasan spiritual, bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita, mohon maaf, berkomunikasi dengan Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah melihat kita. Apa yang Allah, mohon maaf, yang kita inginkan, Allah mengetahui. Apa yang Allah butuhkan, Allah mengetahui. Tinggal bagaimana kita sebagai umat Islam yang yakin kepada Allah, kalau punya masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika punya masalah, minta petunjuk kepada Allah dengan media salat dan penuh kesabaran, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita memahami Isra dan Miraj ini, 3 kecerdasan kita miliki, utamanya bagaimana kita menjaga kecerdasan spiritual. Serepot apapun jangan kita tinggalkan salat. Ajalaluki subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. 3 agama sumpah jannah. Yang salat aja belum tentu masuk surga, betul? Yang salat aja belum tentu selamat dari siksa api neraka, apalagi yang dena musung pajang. Salat perintahnya langsung menghadap Allah, Rasul menghadap Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Salat
awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Perkara yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah perkara salat. Dan salat adalah perkara terakhir kali yang diwasiatkan Nabi ta. Ketika Nabi ta meninggal dunia, dicabut nyawanya dari Indo Aceh. Contoh Indo Aceh. Indo Aceh atau Ambo Aceh? Tani Ambo Aceh. Indo mana nggak? Indo Aceh, Indo 5, Indo Boting, Degaga Ambo Boting, Indomie, Tania, Ambomi, Indosiar, Degaga, Ambo Siar, Indomaret, Degaga, Ambo Maret, bahkan Indonesia, Tania, Ambonesia, Masya Allah. Diangkat, mohon maaf, dicabut nyawanya. Ummati, ummati, ummati. Naik lagi ke atas dari utuh. As-salah, as-salah, as-salah. Ummati, jaga salatmu. Umatku, jaga musim pajangta. Umatku, jaga sembayangmu. Naik lagi ke atas dari posisi. Ummati, alaikum bis-salah. Nabi tak menguatkan lagi. Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Umatku, wajib atasmu salat, wajib atasmu sembayang, jangan engkau tinggalkan. Dan yang terakhir Nabi tak berwasiat, ummati, alaikum bis-salah wa ma malakat aimanukum. Umatku, wajib atasmu salat, dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, kita adalah pemimpin. Betul? Pemimpin keluarga, ibadah istri dan anak-anak tak menjadi tanggung jawab kita. Kalau ada istri tidak sholat dibiarkan, maka dosa istri pun menjadi dosa bapak sebagai pemimpin karena membiarkan istri tak tidak melakukan perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tegas, Pak. Jangan jadi suami-suami takut istri, jangan. Ada di sini suami-suami takut istri, ada? Karena istri bukan ditakuti, tapi istri dihormati, dihargai, bukan ditakuti. Jadi kalau ada istri tidak sholat, tegas, Bu, sholat. Kenapa, Pak? Sholat. Kenapa? Ini tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau saya tidak sholat, Pak, kalau ibu tidak sholat, pilih dua pilihan. Apa, Pak? Diganti atau ditambah? Saya rasa istri tak takut. Betul, Bu? Bu, kalau disuruh pilih diganti dengan ditambah, ibu pilih mana? Ditambah. Pilih sholat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Ini tanggung jawab kita. Anak-anak kita juga menjadi tanggung jawab kita. Orang tua jangan hanya memerintah, tapi harus memberikan contoh. Ada satu kasus, ada orang tua punya anak dua, laki-laki semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan maghrib. Kata bapaknya, nak, pergi ke masjid kau, salat, mengaji, salat isya, baru boleh pulang. Iya, Pak, nurut anaknya. Anaknya pergi ke masjid, bapak yang memerintah, malah mainan burung di depan rumahnya. Langsung pajak. Mamanya di depan televisi nonton sinetron Ikatan Cinta Aldebaran. Masya Allah. Selesai sholat. Sudah selesai kok, nak? Sudah. Sholat? Sudah. Mengaji? Sudah. Mamanya bilang, kalau begitu, nak, pergi ke meja makan. Mama sudah siapin makan malam. Iya, nak. Kakak adik makan di meja makan. Kakaknya bilang sama adiknya, Dek, makan Miki yang banyak. Kenapa, Kak, makan yang banyak? Biar kita cepat besar. Emang kenapa, Kak, kalau kita cepat besar? Enak kalau besar, tidak perlu mengaji dan sembahyang seperti mama dan papa. Orang tua begini nih, orang tua nanti yang pertama kali digantung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jadilah orang tua yang memberikan uswah, teladan kepada anak-anak kita, sebagaimana wasiat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Alaikum bis-salah wa ma malakat aimanukum. Bahkan Rasulullah mengajarkan, berilah perintah salat anak kita dari umur 7 tahun, 10 tahun tidak salat, bisa dipukul, tapi boleh dipukul tapi yang tidak menyakiti. Kenapa? Karena pentingnya mendidik anak-anak kita untuk mengenal salat. Karena salat itu adalah senjata kita, salat adalah pembeda orang mukmin dan orang kafir. Mudah-mudahan kita berdoa, anak-anak kita semua mudah-mudahan diberikan keteguhan dan keikhlasan, kesabaran dalam mencari ilmunya Allah. Sabar, nak, ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, semua nanti dilancarkan, dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak kalah penting untuk anak-anak
Sekalian, takzim kepada guru tak berkah. Kapan kita tidak menghargai guru kita, tidak takzim kepada guru kita, maka sehebat apapun, sebanyak apapun hafalanmu nak, tidak akan pernah ada berkahnya. Hafalan itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada berkah daripada ustaz. Hormati, berbakti, turuti apa kata ustaz. Mohon maaf, takzim kepada mereka, karena insya Allah dari keberkahan itulah akan membuka pintu-pintu kesuksesan untuk anak-anakku sekalian. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pas setengah 11, 1 jam, mudah-mudahan ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, saya kasih kenang-kenangan dulu salawat, boleh? Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Bisa? Bisa? Kasihan deh lu. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahana wal ali wal ashabi sayang disayang-sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang-sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau sembah. Nabi Yusuf tampan tetap mau sembah. Sayang disayang-sayang, orang kaya tidak menyumbang seke. Ini pesantren perlu uluran tangan orang-orang kaya agar menjadi ladang akhirat, tabungan akhirat. Ayo. Sayang disayang-sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke materu. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Ibu, bapak kalau suami istri tidak sembahyang, sayang disayang-sayang, istri tersayang tidak sembahyang. Suaminya tidak mau sembahyang, nyanyiin sayang disayang-sayang. Misalkan suamiku berkumis tidak sembahyang, yang ada kumisnya jangan tersinggung, jangan ditutup kumisnya. Saya menyinggung yang tidak sembahyang. Suamiku giginya sipoh tidak sembahyang. Ya Allah, matoa de pamelo musung pajang. Oke, gak mau kemana. Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata sayang salah, jangan simpan di dalam hati. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, padahal memang maksud saya untuk menyinggung. Tapi kalau ada yang sakit hati, saya fakir, dhaif, penuh keterbatasan. Kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya, bahkan mungkin ada yang kurang tepat, ada yang salah, itu mutlak datang dari pribadi saya. Tapi kalau ada kebenaran, semata-mata semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memiliki kebenaran dan Allah yang maha memiliki kesempurnaan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara mendatang, boleh dong dipanggil lagi. Amin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.